Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 CGP 10. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Tiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang sudah ditetapkan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik, seorang guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Pertama, kemampuan awal atau readiness. Kedua, minat peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik atau readiness merupakan kemampuan awal, keterampilan awal, atau pemahaman awal peserta didik. Sebagai guru, kita tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Minat peserta didik. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat terbagi dalam 2 hal. Yang pertama, minat situasional. Keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara dengan topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Minat individu. Kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien,
Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, atau terlalu bising, atau terlalu terang, dan sebagainya. Kedua, pengaruh budaya. Santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. Ketiga, preferensi gaya belajar. Contohnya visual, auditori, dan kinestetik. Mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Kemampuan guru untuk memahami tujuan pembelajaran dengan baik akan menjadi salah satu kunci bagi suksesnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat memahami tujuan pembelajaran, guru perlu mengetahui apa sebenarnya kompetensi yang diharapkan, baik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus dapat dicapai oleh murid dalam satu mata pelajaran di jenjang dan waktu tertentu. Hubungan antar materi antara modul 1.1 dan 2.1. Dengan menerapkan nilai-nilai dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan membangun karakter peserta didik sebagai pelajar Pancasila dan mengembangkan pembelajaran yang menarik, seorang guru penggerak harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Modul 1.2 dan 2.1 dengan menerapkan nilai keberpihakan pada peserta didik dan peran guru penggerak sebagai pewujud kepemimpinan siswa, guru penggerak dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang menuntun dan menyenangkan bagi peserta didik di kelas. Pada modul 1.3 dan modul 2.1, dengan memahami keadaan dan kemampuan sekolah serta peserta didik, guru penggerak dapat membuat visi dan menerapkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu strategi pembelajaran di kelas. Pada modul 1.3 dan modul 2.1, penerapan keyakinan kelas merupakan langkah yang mendukung dalam proses pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan disiplin positif terhadap peserta didik di kelas. Demikian pemaparan dari saya, Muhammad Faisal, CGP 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.